Halo penikmat horor, Selamat datang di IA Room. Untuk terus mensupport channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. kami menyarankan agar menggunakan headset untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Halo penikmat horor, kali ini gue mau berbagi cerita dari temen gue yang bernama Dito. Ini nama samaran ya. Ini cerita yang diceritakan oleh bapaknya ketika temen gue masih kecil. Langsung gue cerita aja ya. Jadi, temen gue ini namanya Dito. Dia tinggal di daerah Ciledug. Lebih tepatnya di salah satu komplek di Ciledug. Rumah Dito ini berjarak 500 meter dari lapangan yang cukup luas, yang biasa digunakan sekolah dasar dan SMP di sekitarnya untuk berolahraga. Sekitaran lapangan itu dulunya masih berupa tanah kosong, yang sekarang sudah dibangun bangunan untuk kontrakan. Di pinggiran luar lapangan itu, terdapat pohon beringin yang berukuran cukup besar dan memang Dito harus melewati gang kecil yang bisa dilewati di dekat rumahnya itu, yang berjarak kurang lebih 20 langkah. Gang kecil itu hanya selebar satu motor untuk dilewatinya. Karena gang ini merupakan jalan pintas, yang biasa digunakan untuk pulang ke rumah karena dekat dengan jalan besar, selain melewati gardu komplek utama. Suatu malam, bapaknya Dito ini pulang dari dinas malam di kota, yang jarak dari tempat dinas ke rumahnya ini bisa dibilang cukup jauh, dikarenakan bapaknya menggunakan motor. Malam itu menunjukkan pukul 1 pagi dan juga keadaan sedang gerimis. Bapaknya pulang melewati lapangan tersebut. Sebelum melewati gang kecil jalan pintas itu, saat sedang melewati lapangan, bapaknya Dito melihat sesosok perempuan yang sedang berdiri. Bapaknya sambil terheran-heran dan berkata di dalam hati, "Ngapain itu cewek? Lagi hujan begini kok sisiran." Bapaknya Dito ini juga menyadari kalau kaki dari sesosok perempuan itu seperti tidak menapak. Dia mendekati sesosok itu sambil mengucap doa-doa. Tetapi saat bapaknya Dito semakin dekat, sesosok perempuan itu terbang sambil tertawa dan menghilang di kegelapan. Bapaknya Dito menjadi takut dan langsung bergegas pulang segera ke rumahnya. Ya, segitu aja cerita dari gue. Terima kasih buat para penikmat horor yang sudah dengerin cerita gue. Halo penikmat horor, kali ini gue mendapatkan cerita dari temen gue yang bernama Ihsan. Langsung ke ceritanya aja ya. Jadi rumah temen gue ini bersebelahan sama rumah kuno yang udah gak berpenghuni lebih dari 4 bulan. Akhirnya rumah tua itu dibeli sama temen gue dan dijadiin lahan untuk parkir yang cukup sekitar 11 mobil. Lahan rumah ini terbilang cukup luas, sekitar 250 meter persegi. Dari besar lahan yang diratakan, hanya disisakan toilet dan kamar tidur yang akan ditempati oleh 6 orang. Lalu dari pagar depan kamar tersebut dijadikan lahan parkir, dan sebuah gazebo ditempatkan di samping pintu masuk. Atap yang menutupi kamar tidur, toilet, dan sepertiga parkiran mobil terbuat dari asbes. Setelah bangunan itu selesai, bangunan itu ditempati oleh 6 orang. 3 orang OB kantor, 2 orang supir kantor, dan satu lagi supir pribadi. Seiring berjalannya waktu, penghuni kamar tersebut berkurang satu persatu, karena mereka diganggu oleh sesosok kuntilanak yang sering menampakkan diri secara tiba-tiba, sampai mereka pun memutuskan untuk pindah untuk tidur di kantor saja. Akhirnya tersisa satu orang yang tinggal di kamar itu, yaitu supir pribadi yang bernama Pak Sutarno. Pak Sutarno juga termasuk orang yang sering melihat penampakan di kamar itu. Suatu malam yang bertepatan dengan Jumat Kliwon, Pak Sutarno yang sedang di kamar tiba-tiba mendengar suara seperti pasir yang dilempar ke atap asbes. Awalnya, Pak Sutarno tidak menghiraukan suara itu karena dia sudah menduga kalau itu bukan dari manusia. Tetapi suara itu nggak kunjung berhenti sampai Pak Sutarno memutuskan keluar untuk melihat. Saat Pak Sutarno keluar, samar-samar matanya menangkap sepasang kaki gantung
di atap asbes. Jadi itu seperti orang yang sedang duduk sambil mengayunkan kakinya. Lalu Pak Sutarno mengatakan, "Hush, jangan ganggu," dengan nada kesal sambil mendekati sosok itu. Saat jarak Pak Sutarno dengan sosok itu sudah semakin mendekat, sosok itu berhenti mengayunkan kaki lalu terbang sambil tertawa dan menghilang di kegelapan malam. Ya begitu sih cerita dari gue. Itu menurut lu gimana nih soal cerita yang ini? Ya, kalau gua lebih ke ngebayangin sih jadi Pak Sutarno ya. Jadi Pak Sutarnonya itu di mana lu tadinya berenam gitu terus satu persatu tereliminasi. Gue kayak ingat acara TV aja sih jadinya. Jadi tinggal satu kan. Seseorang ya itu serem sih apalagi lu dapat gangguan yang sebegitunya. Kalau yang bagian pasang kaki lagi duduk gitu gimana tuh menurut lu? Ya, kalau gue sih lebih ke ini sih. Kalau gue yang ada di situ itu bakal serem pertama. Yang kedua, gue memilih untuk tidak berbicara dengan dia dan gue kembali lagi untuk tidur saja. Segitu aja cerita dari gue. Terima kasih buat para penikmat horor yang udah dengerin cerita gue. Kalian bisa kasih pendapat di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga untuk terus mensupport kami dengan klik tombol like dan subscribe channel ini. Dan kalian juga bisa share cerita horor kalian ke email kita di ir.horror@gmail.com atau DM kita melalui Instagram di @ir.room dan Twitter di @ir_room. Terima kasih.